Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya? Kalian sehat-sehat semua? Nah, pesan Pak Eko tetap selalu jaga kesehatan, jangan hujan-hujanan, jangan minum es ya anak-anak. Selalu jaga kondisi tubuh supaya kalian terhindar dari virus Omikron ya, virus Omikron. Dalam pertemuan kali ini Pak Eko ingin melanjutkan tentang matematika yang kemarin Pak Eko pernah Pak Eko jelaskan, yaitu tentang bilangan kelipatan. Nah, kita hanya mengulang-ulang pelajaran yang dulu. Nah, setelah bilangan kelipatan, terus sekarang adalah bilangan prima dan faktor prima. Ayo diingat-ingat kembali. Kamu buka catatanmu yang lalu. Nah, dieling-eling neh. Kita belajar lagi tentang bilangan prima dan faktor prima. Karena kita sebentar lagi akan menghadapi ulangan tengah semester. Nah, persiapkan bukumu, buku ini matematika yang ini. Nah, kita belajar tentang bilangan prima dan faktor prima. Apa itu bilangan prima? Ya dibaleni neh. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Bagaimana maksudnya itu? Mari kita pelajari. Nah, kalau di bukumu ini ada di halaman 47. Nah, sebagai bantuan kita persiapkan buku LKS juga yang lama. Nah, kamu buka LKS yang lama, yang ini, cerdas tangkas yang lama, halaman 27. Di sini juga ada bilangan prima. Pengertiannya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan angka itu sendiri. Yaitu memiliki dua faktor, yaitu satu dan angka itu sendiri. Contoh bilangan prima dan bukan bilangan prima. Bagaimana kita mengetahui itu bilangan prima atau bukan bilangan prima? Contohnya ini, bilangan 1. Bilangan 1 itu 1 sama dengan 1 kali 1. Faktor bilangan 1 ada 1, yaitu 1. Nah, kecuali 1, yaitu 1 itu bukan bilangan prima. Terus bilangan 2. 2 sama dengan 2 kali 1. Faktor bilangan 2 ada 2, yaitu 1 dan 2. Nah, itu tadi kan hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 2. Terus yang ketiga juga sama, 3 sama dengan 3 kali 1. Selain itu tidak bisa dibagi atau dikalikan lagi. Coba, kalau yang 4, nah ini pembedanya ada yang di 4, bilangan 4. 4 itu 4 kali 1 sama dengan 4. Terus 4 itu berapa kali berapa lagi? 2 kali 2, 4. Berarti 4 itu bukan bilangan prima karena faktornya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 faktor. Padahal dalam bilangan prima hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan angka itu sendiri. Nah, 1 dan angka itu sendiri maksudnya ini 1 dan angka itu sendiri itu 4 itu. Nah, kalau ini berarti bukan bilangan prima. Terus yang 5. 5 sama dengan 5 kali 1. Nah, selain 5 kan tidak bisa lagi. Misalkan 2 kali 3 ya 6. 2 kali 2 4. Tidak bisa lagi. Berarti ini 5 bilangan prima. Begitu cara mengetesnya. Terus bilangan 6. 6 itu 6 kali 1. Nah, 6 kali 1. Terus ada lagi 6 kuwi piro ping piro ya iso neh 6 ya. Oh 2 kali 3. 2 kali 3 kenek. Berarti 6 itu bukan bilangan prima karena faktornya lebih dari 2, yaitu
ada 2, 3, ini 1, 2, 3, 4, faktornya ada 4. Padahal di bilangan prima faktornya yaitu 1. Nah, bisa dipahami untuk mengetesnya itu. Kalau kamu tidak mau ngetes, berarti kamu harus menghafalkan ini. Yang termasuk bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Pokoknya intinya bilangan prima itu bilangan yang pembaginya hanya bisa dibagi tidak enak neh sing dibagi neh tidak kena. Berarti hanya bilangan itu sendiri. Nah, ini bilangan prima, ini dulu sudah kamu kerjakan anak-anak. Sekarang kita beralih lagi ke buku yang tema buku paket halaman 47. Pak Eko ingin menjelaskan lagi ini bilangan prima, sudah tahu penjelasannya ya. Nah, ada lagi ini faktor prima. Suatu bilangan adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Contoh, faktor dari 18 adalah, nah kita mencari faktor dulu. Faktor yang seperti ini. Nah, 18 dibagi 1, 18 dibagi 2, 9, 18 dibagi 3, 6, 18 dibagi 6, 3, 18 dibagi 9, 2. Nah, ketemu faktornya yaitu ini. Yaitu 1, 2, 3, 6, 9, 18. Jadi 1, 2, 3, 6, 9, 18. Lalu yang diinginkan ini adalah faktor prima. Faktor prima ini contoh. Faktor dari 18 adalah 1, 2. Nah, sama kan dengan yang kita cari ini. Lalu dari bilangan ini mana yang termasuk bilangan prima? Nah, mana yang termasuk bilangan prima kita cari. Jadi faktor prima dari 18 adalah ya hanya 2 dan 3 ini yang termasuk bilangan prima. 1 tadi bukan bilangan prima. 2 bilangan prima, 3 bilangan prima, 6 bukan. 6 itu berapa tadi? Bisa 6 sama dengan 6 kali 1. Nah, 6 kali 1. Tapi bisa juga 2 kali 3 juga 6 anak-anak. Yo, berarti ini bukan bilangan prima. Terus 9. 9 itu 9 kali 1, yo 9. Terus 3 kali 3, yo 9. Berarti 9 juga bukan bilangan prima. Berarti yang bilangan prima di antara ini hanya 2 dan 3. Berarti kalau ada pertanyaan faktor prima dari 18 adalah 2 dan 3. Setelah dicari faktornya baru kita mencari bilangan primanya. Ya. Terus nah ini faktorisasi prima. Ini dulu Pak Eko kelupaan tidak menjelaskan tentang faktorisasi prima. Nah, ini suatu bilangan adalah cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan prima. Cara menentukan faktorisasi prima dapat menggunakan pohon faktor. Jadi caranya gawe pohon faktor anak-anak. Misalkan ini ada contoh 40. Ini namanya pohon faktor. Iki akare lah carane iki. Oyote. 40 dibagi 2. 20. 20 dibagi 2, 10. 10 dibagi 2, 5. Bagaimana cara menulisnya? 40 ini berarti 2 kali 2 kali 2 kali 5. Sama dengan 2 pangkat 3 karena 2-nya ada 3. 2 pangkat 3 kali 5. Hasilnya berapa? Ya 40. Coba kalau dihitung 2 kali 3 sama dengan berapa? 6. 6 kali 5 40. Gitu. Terus yang 60 sama saja kita bagi 2. 60 dibagi 2 30. 30 dibagi 2 15. 15 dibagi 2 kena? Enggak kena. Bisanya dibagi 3. 15 dibagi 3 5. 5 bisa dibagi berapa lagi? Sudah mentok 5 ini.
Berarti 2 kali 2 kali 3 kali 5 atau 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat kali 3 kali 5. 2 kuadrat karena duanya ada 2. Nah, ini namanya faktorisasi prima. Ini dulu Pak Eko kelupaan karena di LKS tidak ada tentang faktorisasi prima. Nah, untuk kali ini kita belajar lagi membahas soal yang ini anak-anak untuk menghadapi ulangan tengah semester. Nah, bilangan prima antara 2 dan 11 adalah, nah, kamu mencari bilangan prima di antara 2 dan 11. 2 dan 11 di antara berarti di tengah-tengahnya 2 dan 11. Bisa kamu cari di sini. Nah, ini 2, 3. Nah, ini berapa bilangan prima di antara 2 dan 11? Dan tengah-tengahnya 2 dan 11 ada berapa? Terus soal berikutnya, bilangan ganjil yang termasuk bilangan prima. Bilangan ganjil yang termasuk bilangan prima yang mana? Dicari bilangan prima sing ganjil ya, ganjil. Terus nomor 11, bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai titik-titik faktor, yaitu titik-titik dan titik-titik. Ayo, faktornya mung piro? Berapa faktor? Nah, yaitu opo dan opo. Emang harus dijelaskan. Terus bilangan prima antara 10 dan 20 adalah, nah, caranya seperti tadi, mencari bilangan prima di tengah-tengahnya antara 10 dan 20, tengah piro ae. Nah, 11 apakah bilangan prima? Nah, ya. 12 apakah bilangan prima? Bukan. 13 apakah bilangan prima? Iya. Nah, dicari. Berarti ya 10, 11, berapa lagi? 13, terus no dhewe. Lalu nomor 13, faktor prima dari bilangan 15. Nah, kita disuruh mencari faktor prima. Seperti tadi, contohnya yang ini, faktor prima. Berarti kamu mencari seperti contoh yang tadi, 15. 15 kuwi berarti 15 dibagi 1 sama dengan 15. Kok 18, 15. Lalu 15 dibagi berapa lagi? Dibagi 2 bisa? Tidak bisa. Terus dibagi berapa? 3 bisa? Bisa. 15 dibagi 3 ketemu 5. Terus 15 dibagi 4 bisa? Terus no dhewe. Lalu setelah ketemu semua ini, kamu cari yang ini, tengahnya ini, apa yang termasuk faktor prima ini. Lalu kamu cari yang termasuk bilangan prima yang mana, seperti contohnya tadi. Terus faktor prima dari bilangan 20. Nah, sama saja kita mencari begini dulu, 20 dibagi 1 bisa 20. 20 dibagi 2 bisa 10. Nah, setelah kamu ketemu ini, lalu kamu cari mana yang termasuk bilangan prima. Terus selanjutnya faktorisasi prima dari 40. Nah, kalau faktorisasi prima berarti kamu disuruh membuat pohon faktor. 40 dibagi 2. Nah, ketemu berapa anak-anak? 20. Terus dibagi 2 lagi, ketemu berapa sampai berapa? Seperti contohnya yang ini tadi. Loh, ini neng kene kok enak ya, tak tutupin nih. Terus berikut ini yang termasuk bilangan prima adalah, nah, kamu disuruh mencari ini di antara keempat ini mana yang termasuk bilangan prima. Nah, tugas kamu hari ini adalah ini anak-anak mengerjakan ini. Ya, tetap semangat. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.